Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Kita itu di hadapan Allah itu apa kan begitu. Ya bukan penampilan seperti yang kami katakan, tapi hatinya kan begitu. Tapi bukan berarti, wah yang penting mah hatinya. Walaupun tubuh saya kotor begitu ya, yang penting hatinya, ini juga nggak baik. Gitu ya. Ini, jadi kita harus merubah standar nilai kita itu adalah hati kita kan begitu ya. Sehingga orang tidak hanya membersihkan badannya, tapi juga membersihkan hatinya. Orang tidak. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir wa nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliku bihi abwabul syar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Al-Bahjah TV dimanapun berada, kembali kami hadir di Bincang Spesial Ramadan yang semoga kita semakin bertambah kenikmatan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, dan paling utamanya adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat di bulan suci yang penuh berkah. Dan seperti biasa di kesempatan hari ini kami bersama dengan para narasumber, ada di antaranya yang selalu mendampingi kami adalah co-host Ustadz Rosyad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Kita harus memberikan keceriaan. Ya, karena biar suasananya juga makin ceria. Dan ada Habib Hisham. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, bekhair. Alhamdulillah. Ceria terus ya. Ini aroma dan warna bajunya itu bikin seger. Ada Ustadz Fadli Aziz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Berkah banget. Amin, Dan amin. ini Ustadz Rosyad, kita mau ngangkat apa hari ini? Kita mau ngangkat tema-tema yang kekinian. Yang kekinian. Di antaranya adalah body gold dan juga gold up. Goal up. Jadi badan ideal. Badan ideal dan juga apa? Apa nih? Yang buat kita paras yang lebih bagus, lebih Paras cantik, juga. lebih ganteng gitu ya. Kita langsung ke Habib nih, kayaknya cocok banget nih kalau Habibnya kita tanya duluan. Ya, kalau kita mau tanya sama Habib, boleh nggak sih Habib sebenarnya kita tuh membentuk badan ideal ataupun kita ingin menjadikan badan kita jadi ideal atau body goal? Iya. Jadi kita tuh sangat boleh, sangat dianjurkan. Apalagi buat pasangan yang sudah menikah. Ya. Karena antara suami istri tidak ada aurat. Suami melihat seluruh tubuhnya istri, Ya. istri melihat seluruh tubuhnya suami. Maka harus ada tuh niatan untuk terus mengembangkan diri Ya. lewat niat agar makin ganteng, makin cantik. Badan itu menjadi badan yang ideal pada umumnya. Ya. Sehingga mengharmoniskan urusan rumah tangga. Ya. Gitu. Mulai dari apa? Pertama, atur pola makan misalnya. Sehingga tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Ya. Ya. Diet lah bahasanya. Dibersamai dengan olahraga, sehingga berotot. Ya. Ya. Kemudian juga dari situ tidur yang cukup, jangan lupa. Ya. Berbarengan dengan itu juga terus banyak bergerak. Al-harakah barakah. Ya. Ya, bergerak, terus bekerja, beraktivitas. Ya. Jadi aliran darahnya lancar begitu. Benar nggak? Iya, betul. Putihnya kelihatan seger. Ya, Ya. hitamnya pun hitam manis begitu. Glowing. Ya, jadi glowing, berkilauan. Nah, itu harus ada target menuju di situ. Dan ini semua tidak bisa dilakukan kecuali butuh kepada disiplin. Disiplin. Ya, terutama disiplin waktu. Ya. Ya. Membagi antara pekerjaan, Ya. kemudian keluarga, dan juga hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka berpenampilan menarik begitu ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Tentunya
dapat kita simpulkan jawaban dari Habib Hisham itu tentunya boleh ya, antara bagaimana kita mempunyai badan yang ideal. Yang ideal. Sekarang kita ke Ustaz Aziz. Ya. Bagaimana dampak negatif dari tekanan untuk melakukan glow up dan mencapai badan yang goals, tentunya bagaimana ya pendapatnya? Baik, segala sesuatu pasti ada dampak negatif, positif begitu ya. Tadi yang dipaparkan Habib Hisham, ya secara ideal memang itu dibutuhkan ya, posisi tubuh segimana begitu kan, kesehatan, penampilan dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Hanya saja ketika sudah keluar dari porsinya begitu ya, maka tentu akan ada dampak-dampak negatifnya. Ketika seorang memaknai bahwa glow up gitu ya, artinya kan transformasi penampilan kan begitu ya. Dan body goals misalkan target-targetnya berlebihan, bukan ke ideal lagi tapi sudah berlebihan begitu, over begitu ya. Maka tentu ada dampak negatifnya. Apa? Pertama dari sisi psikologis gitu ya, itu dia akan ada kecemasan. Apa itu? Dia akan terus memperhatikan penampilannya. Sehingga ketika merasa dirinya ada yang kurang baik di penampilannya begitu ya, dia akan cemas. Ya kan? Ini dari sisi psikologisnya begitu ya. Kemudian juga dia akan memvalidasi ya dirinya itu dengan pengakuan orang lain begitu. Ya, bukan kembali ke dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh kamu bagus nih, ganteng nih, ya, baru dia akan percaya diri gitu ya. Tapi ketika ada yang mengatakan, oh kamu kok begitu, gitu ya, akhirnya dia cemas. Padahal sih apa yang kita dapatkan ya, itu adalah sebaik-baik ya, yang Allah berikan kepada kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Nah, ketika ada orang yang salah pahami glow up dan body goals ini secara berlebihan, maka tadi dia targetnya itu berlebihan begitu, sehingga hal-hal yang sudah diberikan oleh Allah dia dianggap kurang. Nah, ya dari psikologis kemudian dari syariat tadi ya. Dari syariat juga ini tidak baik ketika targetnya itu berlebih gitu ya. Ya kata Habib benar, disesuaikan dengan porsinya begitu ya. Yang penting tubuh sehat gitu ya. Kemudian walaupun kulit hitam misalkan, tapi menyenangkan begitu ya. Kemudian juga berat badan disesuaikan gitu kan ya. Dan ketika Allah berikan dengan porsi segitu ya disyukuri begitu ya. Disyukuri karena apa? Karena memang Allah menciptakan kita itu sesuai dengan kemaslahatan kita gitu. Contoh misalkan nih, Al-Fakir kurus begitu ya. Kurus nih. Kalau Al-Fakir ya, kami itu diciptakan gemuk, mungkin saya akan malas. Mungkin saya akan malas. Ada hikmahnya begitu. Atau mungkin Habib Hisham diciptakan ya lebih besar dari saya begitu ya. Ada hikmahnya. Gitu ya. Ada hikmahnya pasti. Nah, maka dari itu kita harus istilahnya menjadikan bahwa penampilan ini bukan tujuan utama begitu ya. Bukan tujuan utama. Akan tetapi kembali lagi ke apa namanya? Ke yang dianjarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ya, bahwa tolak ukur kebaikan seseorang bukan dari penampilannya, akan tapi dari apa? Dari hatinya kan begitu ya. Allah juga dalam hadis kursi ya, dalam hadis disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila samikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat penampilanmu, akan tapi Allah melihat apa? Melihat hati kita. Bukan berarti kita tidak memperhatikan fisik kita, tidak. Ya, tapi tadi sesuai proporsional lah ya. Sesuai dengan kebutuhan kita begitu ya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Belum lagi dampak yang lain. Ya, tadi baru dampak psikolog gitu ya. Secara psikologisnya. Kemudian dampak sosialnya begitu juga ada. Ya. Tadi itu. Dia akan ketergantungan dengan kepercayaan orang. Bukan percaya diri. Ya kan? Akhirnya dia dituntut terus untuk selalu mengglow up ya dirinya begitu kan ya. Itu. Kemudian dia akan merasa bahwa penilaian dirinya itu hanya dari penampilannya saja begitu. Timbulnya seperti itu. Ya. Dan masih banyak dampak-dampak yang lain sebenarnya ketika kita berlebihan dalam mengurusi penampilan kita begitu ya. Insya Allah. Baik. Dan ini memang menjadi fenomena nih, yang dimana kita itu di dalam diri itu harusnya seperti apa sih ketika ini menjadi sebuah fenomena? Baik, nah nanti kalau seandainya orang itu salah menargetkan begitu ya dalam penampilannya begitu, ketika body goals targetnya itu berlebih ya, atau tadi glow up dia hanya sekedar penampilannya saja yang ditransformasi begitu ya, padahal yang harus ditransformasi tidak hanya penampilannya begitu, ya akhlak attitude-nya, ya kemudian
kepribadiannya, akhlaknya, keimanannya kan perlu juga di glow up kan gitu ya, bukan hanya penampilannya. Maka ketika orang tadi dia melebihkan targetnya, akan salah dalam mempersepsi dirinya. Ya, jadi indikator baik buruknya dia itu adalah apa? Adalah penampilan dari penampilan. Ya, ini kan salah persepsi, dia salah mempersepsikan dirinya kan begitu ya. Sehingga apa? Sehingga dampaknya tadi yang kami sebutkan, hubungan dia dengan Allah ya itu akan akan disalahpahami. Dikiranya Allah itu memperhatikan jasadnya saja gitu ya. Menyampingkan keadaan hatinya begitu ya. Padahal ya memang di sisi lain juga agama Islam menganjurkan kita ya. Contoh dalam hal kebersihan dalam penampilannya, an-nadhafatu minal iman kan begitu ya. Kemudian idkhalus surur. Ya, idkhalus surur menyenangkan hati seorang muslim. Ya. Itu perlu kan? Dengan apa ya? Dengan kita berpenampilan baik, istilahnya nggak ngisi-ngisini di bahasa Cirebonnya gitu ya. Nggak malu-maluin gitu kan ya. Iya. Ini juga perlu, cuman yang kami bahas itu ketika porsinya itu berlebih. Ya. Ini akan menjadikan dia itu salah mempersepsikan dirinya. Dia akan mencari terus validasi dari orang lain ya untuk mengakui dirinya begitu ya, dari penampilannya bukan dari yang lainnya. Makanya yang pertama ya benar kata Habib tadi, kita harus ada target tapi target yang tidak berlebih. Gitu ya. Khairul umur awsatuha gitu ya. Target misalkan badan bersih ya gitu ya. Kemudian penampilan juga rapi gitu ya. Itu yang harus sebenarnya kita kita tekankan begitu ya. Terlebih urusan hati kita tentu dong ini yang harus kita prioritaskan gitu ya. Baik itu sih. Baik, Masya Allah. Baik, terkait ini Bib, kemudian cara yang benar agar kita tuh selalu tampil maksimal bagaimana Bib? Ya, bagaimana cara terbaik ya? Ya, tentunya terbaik. Kita tuh pengen tampil maksimal, apalagi para dai dan seterusnya. Kira-kira gimana? Iya, jadi kami dulu mondok dari lulus SD. Ya. Pertama mondok itu, guru kami itu dulu ngelihat kelas nih santri pada ngantuk. Akhirnya beliau ngasih qasidah. Ini qasidahnya berkaitan nih sama tema kita hari ini. Ya. Apa kata beliau? Jamilun, jamilatun, walau kana ba'da naum, qabihun, qabihatun, walau zanat kulla yawm. Ini kalau Ustaz udah tahu artinya. Iya. Apa katanya? Artinya. Yang ganteng tetap ganteng, walaupun bangun tidur. Iya. Yang jelek tetap jelek, walaupun dandan tiap hari. Walaupun dandan teratur. Tiap hari biasa. Jadi bahasanya tuh apa? Bahasanya kayak nih buat yang ganteng ya udah emang dasarnya ganteng, nggak usah bebersih lagi. Dipermak nggak dipermak udah ganteng. Yang jelek udah deh putus asa, nggak usah dandan lagi kan begitu. Lah tapi ini ternyata harus menjadi pecutan bagi kita untuk terus memperbaiki diri. Dikatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tuh indah, senang yang indah. Oleh karena itu kita harus ada niat untuk terus memperbaiki diri. Ya, dalam fikih itu ada namanya satu bab namanya khisalul fitrah. Perkara kesucian. Ya, kalau kita mas sekarang namanya tips menjadi ganteng lah begitu ya. Tips menjadi cantik begitu ya. Apa? Agama ngajarkan berbagai macam. Ya, demi apa? Demi menghilangkan hal-hal yang berbau di badan kita. Dulu anak-anak SD itu dia wajib sekolah pakai sepatu. Namanya orang pakai sepatu, pakai kaos kaki dong. Dan anak SD dibukanya siang, sore begitu, akhirnya bau kaki. Ada yang bau ketiak, ada yang bau keringat, dakian, ada yang bau panas matahari. Mungkin mampir ke pom bensin, dia bawa bensin. Ya nggak? Nah, artinya harus ada tuh yang dilakukan untuk kita, tadi benar kata Ustaz Aziz, idkhalus surur. Menyenangkan orang di kanan kiri kita. Jadi kita bersih niatnya untuk menyenangkan orang di kanan kiri kita tadi. Banyak orang itu hanya fokus memperbaiki wajah saja. Mungkin orang tatap muka yang kelihatan wajah, leher ke bawah maka tutup baju, Tapi untuk pasangan hidup
leher ke bawah juga harus diperhatikan. Ya. Jadi harus ada niat untuk terus memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Nggak bisa langsung. Sedikit-sedikit. Kata orang Arab, habbah-habbah takun kubah. Sebiji-sebiji jadi kubah masjid. Ya. Kalau kata orang Indonesia apa? Sedikit-sedikit jadi bukit. Oh iya. Ya, jadi berubah tuh nggak bisa langsung. Patah kalau kita mah. Ya sedikit-sedikit memaksimalkan diri. Daripada apa? Misalnya mandi biar bersih, iya nggak? Jadi kebiasaan mandi sehari ya 2 kali begitu ya. Biar bersih. Kemudian dalam rangka kita itu mewangikan diri, mandinya pakai sabun, pakai sampo. Selesai mandi kita pakai minyak parfum, pakai deodoran misalnya. Ya, dalam rangka apa? Kita menyenangkan orang di kanan kiri kita. Termasuk memperbaiki penampilan adalah juga misalnya cukur rambut, cukur kumis, ya cukur jenggot misalnya, dan lain sebagainya. Potong kuku. Mungkin kita udah tua, banyak ubannya, kita warnai, ya nggak, dengan warna-warna netral. Dalam rangka kita memperbaiki penampilan kita. Agar apa? Agar orang menghargai kita. Nggak boleh kita tuh berpenampilan kayak orang nggak punya, padahal di kantong baju kita banyak uang. Nggak boleh. Kita harus memperbaiki diri. Ya, itu tadi. Baik, Masya Allah. Ini semakin bertambah kita, bagaimana kita bisa memposisikan apa yang mesti kita lakukan di era zaman saat ini. Karena memang ya orang pengen berubah karena mungkin dia ngelihat di media sosial, bagus badan kayak gitu. Tapi sesuai kemampuan juga dong. Jangan sampai dipaksakan, akhirnya menjadi beban. Karena kenapa? Orang ngomong terus nanti, ngikutin omong. Kayak beliau pernah menyampaikan ada keledai, anak, sama bapaknya. Nah itu kan bahaya kita. Ya, baik, Ustaz, kita masih sama Habib nih. Kita ingin tanya lagi adalah, kalau wanita itu gimana, Habib? Kalau dia sering atau setiap saat dandan lagi, nah itu gimana pandangannya? Iya, jadi zaman sekarang itu tuntunan itu kurang diindahkan karena orang lebih fokus kepada tontonan. Oh iya betul. Dinasehati, dikentongi, bahasa Jawanya tuh nggak mempan. Mempannya dikasih contoh, disuruh nonton, nah dia baru ngikuti itu. Oleh karena itu di sosmed kita banyak video-video yang kontennya itu isinya adalah ajakan untuk lebih tampil maksimal, glowing. Yang perlu diperhatikan apa? Di dalam konten tersebut. Apakah membuka aurat yang kita tonton? Apakah konten tersebut ngajarkan tata cara glowing sesuai dengan aturan syariat Islam? Nah, dalam tontonan-tontonan tersebut yang menjadi kiblat kita untuk memperbaiki diri, ini tentu harus kita selalu timbang dengan timbangan syariat Islam. Baik buat yang menonton atau buat yang bikin kontennya. Jadi mengenai berpenampilan baik, kita emang butuh satu sosok untuk kita tiru. Kita ikuti step by stepnya. Tapi kita tetap harus mengikuti rambu-rambu syariat Islam. Nah, kemudian perlu kami jelaskan bahwasanya beda daerah tuh patokan kesempurnaannya itu beda lagi. Betul. Ya, jadi cantik, ganteng tuh. Beda orang beda. Yang mandang, beda pendapatnya, iya nggak? Relatif. Bukan patokannya, harus tinggi, harus putih, matanya harus biru, kan nggak begitu. Mata biru. Dan ada. Kadang apa? Darah biru, Beb. Mata biru. Pakai softland. Ada yang asli. Oh iya. Ada, Beb. Ada yang asli. Bahkan apa? Bahkan dalam pernikahan ini, dalam pernikahan ini, orang tuh yang udah biasa gemuk nyarinya tuh yang kurus pasangannya, yang kurus nyarinya yang berisi, yang rambutnya lurus pengennya ketemu jodoh rambut keriting bergelombang, ya nggak? Yang hitam pengennya dapat yang putih, yang putih juga ketemu yang putih tuh bahasanya enak mungkin pengennya dapat yang agak coklat, begitu kan? Nah itulah namanya. Nggak ada yang sempurna patokan standarnya, nggak ada yang sempurna. Nah, berbicara mengenai itu tadi pertanyaan, ada perempuan tiap hari dandan, nggak ada masalah. Yang penting kata guru kami Buya Yahya, wanita itu dandan buat 3 orang, Ustaz Rosyad. Betul. Buat dirinya sendiri dan juga suaminya, buat keluarganya yang mahram, dan buat
sahabat-sahabat perempuannya. Itulah perempuan dandan untuk mereka. Di luar itu, apakah kalau dia bikin konten dan ditampakkan, maka ini masuk aturan fikih yang mungkin masuk bab berdosa, kan begitu. Jika tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan syariat Islam, tadi dikatakan tabaruj. Ya, berhias dengan hiasan orang-orang jahiliyah zaman dulu, kan begitu. Ya, begitu. Baik, Masya Allah, semakin kita bertambah lagi, bahwasanya ya tinggal kita mengambil pilihan saja. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan kembali Ustadz Fadli Aziz, Bibi Syam dan juga Ustadz Rasyad. Kami akan kembali dalam program Bincang Spesial Ramadan setelah yang berikut ini. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Kembali masih bersama dalam program Bincang Spesial Ramadan di Al-Baja TV, yang semoga Ramadan kita semakin banyak makna, dan terlebih kita juga sudah mulai mengambil manfaat filterisasi secara syariat tentang bagaimana glowingnya diri kita, apakah cukup dalam mata dunia atau dalam pandang syariat Islam. Masih bersama dengan Habib Syam dan juga Ustadz Fadli Aziz. Kalau antum mau nanya apa sama beliau kira-kira? Kita mau nanya terkait cara kita menyikapi tren yang saat ini glow up dan body goals dengan lebih kritis dan sehat. Kira-kira gimana nih secara aturan agamanya atau seterusnya? Baik, tadi seperti yang dikatakan Habib Syam ya, bahwa glow up kalau kita manai untuk memperindah itu suatu yang dianjurkan. Tapi kalau sudah dimanain glow up ini adalah untuk bangga-banggakan, nah ini yang harus kita kritisi begitu ya. Karena tadi sudah dijelaskan dampaknya sangat banyak begitu ya. Dan mohon maaf, terkadang ada orang itu yang berambisi gitu ya, untuk mengglow up-kan dirinya dari segi penampilannya begitu ya, sehingga melakukan sebuah keharuman-keharuman, menyambung rambutnya gitu kan ya. Kemudian ada yang mungkin menaruh tato, menempel tato, sulam alis, gitu, zaman sulam sekarang alis. ya. Nah ini kan glow up yang tidak diperkenankan dalam syariat, ya kan? La'anallahu al-wasila wal washima ila akhir hadits. Begitu. Maka glow up yang dianjurkan adalah glow up yang tadi itu untuk memperindah, ya. Tubuh biar nggak bau, gitu kan ya. Kemudian badan agar bersih, tampil indah begitu. Tapi lebih dari itu maka tidak diperkenankan. Ya, ini masuk juga ke bab israf nanti, buang-buang duit. Ya, untuk tadi itu bangga-banggaan sih dengan penampilan, kan begitu ya. Maka kita harus kembali ke standar nilai. Kita itu di hadapan Allah itu apa, kan begitu. Ya bukan penampilan seperti yang kami katakan, tapi hatinya kan begitu. Tapi bukan berarti wah yang penting mah hatinya. Walaupun tubuh saya kotor begitu ya, yang penting hatinya, ini juga nggak baik, gitu ya. Nah, ini, jadi kita harus merubah standar nilai kita itu adalah apa? Adalah hati kita, kan begitu ya. Sehingga orang tidak hanya membersihkan badannya, tapi juga membersihkan hatinya. Orang tidak hanya memperindah penampilannya, tapi juga memperindah hatinya, begitu. Kemudian yang kedua juga ya qanaah begitu. Misal saya dilahirkan kurus begitu. Kita berupaya untuk mempergemuk diri gitu ya. Tapi karena memang gitu ya ditakdirkan Allah seperti ini begitu, kita sudah upaya gitu. Ya sudah, kita qanaah, kita terima apa yang diberikan oleh Allah. Ada orang yang nggak terima dengan penampilannya, dianggap jelek sama orang, akhirnya apa? Operasi plastik. Kan kahroman lagi, kan begitu ya. Maka harus qanaah. Kita harus bersyukur dengan apa yang Allah beri. Kan begitu ya. Baik. Kemudian juga kita harus meredefinisi glow up gitu ya. Tadi yang kita bincangkan mungkin hanya seputar penampilan saja begitu ya. Tapi juga kita harus mengglow up-kan ya kemampuan kita, ya, keterampilan, ya. Harus transformasi dong. Attitude kita, akhlak kita harus diperindah, ya, harus dibaiki, gitu ya. Kemudian dari pemikiran kita dan lain sebagainya. Nah, itu, ya. Sehingga apa? Sehingga
Yang kita fokuskan bukan hanya penampilan-penampilan zahir saja begitu ya. Ya, penampilan-penampilan fisik begitu. Tapi juga kita harus dikembangkan dari sisi-sisi yang lain sehingga kita menjadi manusia yang ideal lah. Apa sih manusia ideal itu? Ya manusia yang dari fisiknya bagus, dari attitude juga akhlaknya bagus, gitu kan? Dari pemikiran juga pemikirannya bersih gitu ya. Tidak ada syubhat dan sebagainya. Nah, itu harapannya. Sehingga perlu dikritisi ya zaman sekarang yang mereka tadi meng-glow up-kan dirinya dari segi penampilan saja, gitu, fisiknya saja, begitu. Tapi tidak mentransformasikan yang lainnya, gitu ya. Tetap harus ada target dong, body goals ya. Target fisik kita itu seperti apa harus ada ya, bersih, indah, ya. Apalagi yang sudah beristri atau bersuami begitu ya, karena kita harus tampil indah ya di depan pasangan kita. Juga dengan teman-teman kita seperti yang dijelaskan oleh Habib, gitu ya. Baik, kemudian yang terakhir. Kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini adalah amanah begitu ya, yang ada pertanggungjawaban, gitu ya, amanah. Maka kita harus gunakan amanah ini dengan baik. Tadi orang yang melanggar amanah adalah orang yang tadi dia menggunakan fisiknya gitu ya, untuk kepentingan dirinya pribadi, ya, untuk sanjungan, untuk mendapatkan nilai dari manusia dan sebagainya begitu kan. Tapi melanggar Allah, dan melakukan keharaman-keharaman tadi. Naudzubillah. Baik, itu sih yang mungkin perlu kami sampaikan ya terkait penilaian ya terkait glow up gitu ya, dan tips-tips untuk menjadikan glow up ini adalah suatu yang baik gitu ya, secara Islam ya, ataupun dari aspek psikolog dan yang lainnya begitu. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fadli Aziz. Bib, sedikit saja Bib, di bulan Ramadan ini pasti banyak banget orang pengen mumpung Ramadan nih, lari pagi biar badannya ideal, misalnya begitu. Nah, biar kita nih juga kelihatannya fresh. Nah, di bulan Ramadan ini sebenarnya tipsnya seperti apa sih, agar kita itu ideal yang sesungguhnya di bulan Ramadan seperti apa? Kita ambil ayat. Ya. Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak ngerubah satu sosok orang. Sampai orang itu mau merubah dirinya sendiri. Ya. Di bulan Ramadan, momen ini kita tanamkan niat semaksimal mungkin. Niat, kami jelaskan lagi, adalah kemauan berubah dan komitmen memulai saat itu juga. Maka di momen Ramadan ini, kita kuatkan niat kita, kemauan untuk memperbaiki, merubah diri menjadi yang lebih baik ditanamkan lagi. Bersamaan dengan itu, memulai sedikit demi sedikit, sehingga kita mencapai tujuan yang baik. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Abi Azka, Alhamdulillah. Pada saat ini kita dapat ilmu baru juga tentunya. Betul banget. Berkaitan dengan body goals dan glow up ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan secara syariat. Baik. Kami ucapkan terima kasih Habib Hisham Al-Habsyi atas penyampaiannya, dan Ustadz Fadli Aziz Al-Ma'arif dan Abi Azka. Marhaba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Masya Allah. Dan juga mudah-mudahan dari program ini kami mengucapkan seluruh pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun berada, di bulan suci Ramadan ini, ayo kita mengambil sosok yang lebih tepat agar menjadi bukan cuma hanya panutan, tapi juga kita tonton dari kisah-kisah yang disampaikan para ulama kita, bagaimana bentuk tubuh mulianya baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana ketampanan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi bukan cuma hanya fisik yang dihadirkan, tapi bagaimana akhlaknya kepada sesama manusia, dan terlebih kepada umat yang bersamanya. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Jumpa kembali dalam program Bincang Spesial Ramadan. Kami pamit dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex.